Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang teori konsumsi. Saya sebagai pemateri pertama atas nama Indi dengan NIM 905001201119 akan membawakan materi tentang etika konsumsi dalam Islam. Yang pertama, batasan dalam konsumsi menurut Islam. Secara bijaksana, Al-Quran telah menginformasikan suatu larangan berdimensi sosial untuk kesejahteraan manusia agar harta tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Larangan dalam pembelanjaan harta melingkupi dua macam, antara lain yang pertama, larangan bersikap kikir atau bakhil dan menumpuk harta. Larangan kikir terhadap harta membuktikan dalam sifat ini menunjukkan kurangnya nilai kepekaan sosial. Padahal manusia sebagai makhluk sosial tidak hanya hidup sendiri, tetapi membutuhkan pertolongan orang lain, walaupun tidak secara langsung terjadi interaksi. Sikap kikir akan mengarahkan manusia pada kategori orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, dengan menganggap harta yang dimiliki hasil dari jerih payah sendiri tanpa sedikit pun bantuan pihak lain, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala membantunya. Yang kedua, larangan berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan. Islam membenarkan pengikutnya menikmati kebaikan dunia. Hidup sederhana adalah tradisi Islam yang mulia, baik dalam memberi makanan, minuman, pakaian, rumah, dan segala apapun. Bahkan Rasulullah melarang boros berwudu dengan air walaupun berada di sungai yang mengalir, karena Islam mencegah terjadinya penumpukan harta pada seseorang agar diputar sehingga manfaat dan kebaikannya dirasakan masyarakat luas. Yang kedua yaitu prinsip konsumsi dalam Islam. Menurut Al-Harithsi mengutip kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama, prinsip syariah, bahwa konsumsi merupakan sarana untuk membangun ketaatan pada Allah dan harus mengetahui betul apa dikonsumsinya, baik dari zat, proses pembuatan, halal atau haramnya. Yang kedua yaitu prinsip kuantitas, bahwa kesederhanaan dalam segala hal merupakan kebaikan dengan memperhatikan kemampuan dan pendapatan dalam mengonsumsi barang dan jasa, serta berupaya untuk menabung dan menginvestasikan hartanya. Yang ketiga, prinsip prioritas, bahwa pertimbangan konsumsi perlu mendahulukan kebutuhan primer, kemudian sekunder, kemudian tersier. Yang keempat, prinsip sosial, bahwa semangat saling ta'awun dan memberi contoh keteladanan perilaku konsumsi serta memperhatikan maslahat umum dengan tidak membahayakan, merugikan yang lain serta mengganggu ketertiban umum. Yang terakhir, kaidah lingkungan, bahwa perhatian kepada sumber daya alam yang ada dengan tidak mengeksploitasi tanpa batas dan merusaknya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Aziza dengan NIM 90500120095 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang ketiga, kebutuhan dan keinginan. Dalam pengertian ilmu ekonomi konvensional, bahwa ilmu ekonomi pada dasarnya mempelajari upaya manusia sebagai individu maupun masyarakat dalam rangka melakukan pilihan penggunaan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Ilmu ekonomi konvensional tampaknya tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan, karena keduanya memberikan efek yang sama bila tidak terpenuhi, yaitu kelangkaan. Menurut Imam Al-Ghazali, kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. Kita melihat misalnya dalam hal kebutuhan akan makanan dan pakaian. Pada tahapan ini mungkin tidak bisa dibedakan antara keinginan dan kebutuhan, dan terjadi persamaan umum antara Homo economicus dan Homo islamicus. Namun manusia harus mengetahui bahwa tujuan utama diciptakannya nafsu ingin makan adalah untuk menggerakkannya kita mencari makanan. Islam selalu mengaitkan kegiatan memenuhi kebutuhan dengan tujuan utama manusia diciptakan. Manakala manusia lupa pada tujuan penciptanya, maka esensinya pada saat itu tidak berbeda dengan binatang ternak
yang makan karena lapar saja. Selanjutnya yaitu nomor 4, aplikasi teori konsumsi Islami. A. Korelasi positif antara hidup sederhana dan tingkat kesejahteraan. Di dalam ekonomi mikro, kita mengenal istilah budget constraint atau batas anggaran, di mana seseorang mempunyai batas anggaran minimal dalam membelanjakan hartanya. Dengan gaya hidup seperti itu, maka seseorang akan merasa puas dengan apa yang ada, bahkan dapat menyisihkan sisa anggarannya untuk ditabung, sehingga pola hidup yang konsumtif dapat diganti dengan pola investasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dalam hal materi. Yang kedua, konsumsi halal dan thayyib dengan tingkat kesehatan. Permintaan suatu produk akan berpengaruh terhadap peningkatan usaha penyedia produk tersebut. Dalam Islam, setiap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengandung mudarat atau kerusakan bagi manusia itu sendiri, begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu, pentingnya kesadaran masyarakat untuk menghindari produk-produk yang haram. Begitu juga dengan suplai produk halal yang akan terus meningkat disebabkan oleh kesadaran masyarakat akan konsumsi produk halal dan thayyib, sehingga permintaan akan produk tersebut pun meningkat. Selanjutnya yang ketiga, kedermawanan akan melahirkan produktivitas ekonomi. Islam sangat memuliakan orang yang dermawan dan melaknat sikap kikir. Perilaku dermawan adalah perilaku mulia yang sangat didorong oleh Islam. Kedermawanan juga dapat menggairahkan aktivitas ekonomi, dikarenakan orang yang mempunyai daya beli akan mensuplai orang-orang yang tidak mempunyai daya beli. Dengan itu, ekonomi pun akan bergerak ke arah yang positif. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Kepada pemateri selanjutnya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Emir Khairat dengan NIM 90500120117. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Fitri, fungsi kesejahteraan dan maksimer. Fungsi kesejahteraan dan maksimer dalam Islam pandangan Al-Ghazali. Abu Hamid Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali atau si lahir itu Sekar Meshed, sebuah kota kecil di Khurasan. Sekarang bernama Iran pada tahun 450 Hijriah 1058 Masehi dan meninggal 505 Hijriah 1011 Masehi. Pada tempat yang sama, beliau dijuluki Hujjatul Islam. Fungsi kesejahteraan menurut Al-Ghazali, kesejahteraan suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar. Yang pertama, agama, al-dian. 2, hidup atau jiwa, nafs. 3, keluarga atau keturunan, nas. 4, harta atau kekayaan, mal. Dan 5, intelek atau akal. Alasan Al-Ghazali mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi yaitu mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan, mensejahterakan keluarga, dan membantu orang lain yang membutuhkan maksimer. Al-Ghazali memandang manusia sebagai maksimer, selalu ingin maksimal dan selalu ingin lebih. Selanjutnya, fungsi utility. Fungsi utilitas digambarkan oleh kurva indifference. Fungsi utilitas juga menggambarkan adanya tingkat kepuasan mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa pada jumlah tertentu. Semakin banyak jumlah yang dikonsumsi, maka akan semakin besar pula tingkat kepuasan yang didapatnya. Namun hal ini tidaklah berlaku seterusnya. Dalam teori utilitas dikenal juga konsep penurunan utilitas marginal, diminishing marginal utility, yang menjelaskan adanya penurunan kekuasaan utilitas pada setiap tambahan yang diberikan. Hal ini juga berimplikasi akan adanya suatu kepuasan total yang maksimal terhadap konsumsi suatu barang atau jasa. Selain dalam perkembangannya, teori tentang utilitas memicu timbulnya gerakan-gerakan pemikiran seperti aliran utilitarianisme yang menghendaki adanya usaha dari pemerintah untuk memaksimalkan utilitas total dari setiap anggota masyarakatnya. Selain itu, ada juga aliran liberalisme dan libertarianisme yang tidak jauh berbeda pemikirannya dengan paham utilitarianisme.
adanya usaha memaksimalkan utilitas total setiap anggota masyarakat. Selanjutnya, konsumsi intertemporal konvensional. Konsumsi intertemporal adalah konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu, yaitu masa sekarang, periode pertama, dan masa yang akan datang, periode kedua. Dalam ekonomi konvensional, terdapat adalah penjumlahan konsumsi dan tabungan. Secara matematis ditulis Y sama dengan J tambah S, di mana Y sama dengan pendapatan, dengan C sama dengan konsumsi, S sama dengan tabungan. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Nama saya Ardina Rasti dengan NIM 90500120106. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu konsumsi konsumen muslim. Terkait konsumsi konsumen muslim perlu disusun terlebih dulu suatu asumsi dasar yang mendasari. Pertama, yaitu sistem perekonomian yang ada telah mengaplikasikan aturan syariat Islam, dan sebagian besar masyarakatnya meyakini dan menjadikan masyarakat Islam sebagai integral dalam setiap aktivitas kehidupannya. Yang kedua, yaitu institusi zakat telah menjadi bagian dalam suatu sistem perekonomian dan hukum wajib untuk dilaksanakan bagi setiap individu yang mampu. Yang ketiga, yaitu pelarangan riba dalam setiap aktivitas ekonomi. Dan yang keempat, yaitu prinsip mudharabah dan kerjasama diaplikasikan dalam perekonomian. Yang kelima, yaitu tersedianya instrumen moneter Islam dalam perekonomian. Dan yang terakhir, yaitu konsumen memiliki perilaku untuk memaksimalkan kepuasannya. Dalam konsep Islam, konsumsi dimaknai bahwasanya pendapatan yang dimiliki tidak hanya dibelanjakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, namun ada pendapatan yang dibelanjakan untuk perjuangan di jalan Allah atau yang lebih dikenal dengan sebutan infak. Sehingga persamaannya dapat ditulis yaitu Y sama dengan buka kurung C ditambah infak balas kurung ditambah S, atau persamaan tersebut dapat disederhanakan menjadi Y sama dengan buka kurung C ditambah infak balas kurung ditambah S, sehingga lebih sederhananya yaitu Y sama dengan Fs ditambah S, yang mana Y itu merupakan pendapatan, C merupakan konsumsi, S merupakan tabungan, Fs merupakan final spending. Selanjutnya yaitu hubungan rasio tabungan dengan pembelanjaan akhir. Rasio tabungan adalah jumlah pengeluaran yang dialokasikan untuk tabungan atau investasi dibandingkan dengan pendapatan setiap bulannya. Menabung atau berinvestasi adalah cara kita untuk meningkatkan daya beli di masa yang akan datang. Jadi, sebaiknya ada alokasi rutin untuk tabungan atau investasi setiap bulan. Idealnya, rasio tabungan ini sebesar minimal 10% dari pendapatan. Semakin besar rasionya, semakin baik, dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau pengeluaran yang lain. Jadi, jika setiap bulan, misalnya Bapak X memiliki pendapatan sebesar 10 juta rupiah dan mengalokasikan pendapatan sebesar Rp500.000 untuk tabungan, maka Bapak X memiliki rasio tabungan sebesar 5%. Rasio tabungan seseorang memiliki fluktuasi sepanjang siklus hidup. Selanjutnya yaitu hubungan tabungan dengan investasi. Investasi dan tabungan adalah dua hal yang terpisah, tapi pada kondisi yang lebih makro, kedua hal itu menjadi kesatuan. Seorang yang berinvestasi sesungguhnya dirinya telah menjalankan kegiatan menabung. Karena alasan tersebut, maka menabung tidak seharusnya dibatasi dengan tabungan di perbankan, melainkan lebih luas lagi. Menabung itu investasi, dan secara tradisional tabungan di perbankan itu investasi. Investasi jenis ini aman dan liquid atau mudah dicairkan. Kekurangannya adalah tingkat bunga sangat rendah, jadi tabungan tidak tepat untuk dijadikan sarana investasi, melainkan hanya sebagai sarana menyimpan uang. Belum lagi jika diperhatikan nilai real tabungan, yakni dengan membandingkan nilai uang dan tingkat harga atau inflasi yang selalu naik, maka akan diperoleh nilai real tabungan yang negatif. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.